Halo, selamat apa nih? Udah malam ya, jam 7. Duduk kamu letih kayak gitu. Oh enggak, aku lagi di refleksi kebetulan ini. Karena semuanya emang udah pada sakit, pinggangnya sakit, terus badannya udah agak anget gitu. Ya. Gitu. No, belum sampai Jakarta, masih di Palembang, dan kebetulan pesawatnya kita itu kayak ada delay lagi gitu, jadi kayaknya agak-agak lama, mungkin nanti jam 9 malam malah berangkatnya. Tadinya awalnya tadi tuh jam berapa sih, Dek? Pesawat kita tuh, Dek? Jam 7. Tadinya pesawatnya jam 7. Terus dinaikkan. Waalaikumsalam. Oh enggak, aku kecapean. Tapi ini lagi coba refleksi di airportnya, di bandaranya. Terus ya udah, daripada bengong aku live aja. Juga Masya Allah. Ayo, apa kabar? Oh, kebanyakan makan sama apalagi tidak bergerak gitu, kecuali cuman duduk-duduk aja di rumah. Sama kemarin itu makan banyak, ya kan, makan daging, kepalanya pada sakit semuanya gitu. Balik Sandi Dusun, iya. Udah berapa hari nggak lihat apa itu, kok jerawatan sih, Mam? Ya, jerawatan di sini banyak jerawatnya. Aduh, enak banget kakinya digituin, ya ampun. Why you calling me Anjali? I'm not Anjali. Susul ya Anjali, Mas di Palembang juga kok. Oh, ya, tapi saya bukan Anjali. Kalau itu nggak apa-apa, nggak kencang Pak. Gini, nggak apa-apa. Yang penting saja aku nggak kuat. Tadi tuh kalau misalnya masih lama gini kan enak juga yang mau muter-muter di Sungai Musi gitu-gitu. Cuman Mas ke bandara, ya nggak jauh kok. Oh, tidak usah. Itu Sagittarius, tidak usah. Terima kasih atas perhatiannya, nggak masalah. Repot saya. Tidak usah. Jumlahat Alap Gale, salam sehat dan happy ya. Ya Mbak Eli, terima kasih, Masya Allah. Jumlahat Alap Gale, Alap Gale gitu tuh. Amun aku nih lah hanya jadinya lah tinggal terduduk saja. Itu enak, Mbak. Pegel kan? Pegel. Kencang. Terus mungkin karena dinaikin kakinya gitu kan. Hadir santun malam kakak. Waalaikumsalam. Kita ngobrol-ngobrol ini aja ya. Tapi kayaknya berat badanku nambah deh, temen Zengtia. Kayaknya berat badan mami nambah deh, tapi nggak tahu berapa. Masya Allah, Mbak Desi. Waalaikumsalam, hadir. Iya. Perbaikan gizi ya mami. Iya, mami makannya banyak banget. Selamat malam. Kok kelihatan capek banget? Iyalah. Jadi 2 hari, 3 malam, 4 hari itu di Lahat itu buru-buru, pusing kepala gitu. Nggak apa-apa, nambah kelihatan Bu lebih segar.
pastinya lebih segar. Oke. Diapain aku? Salat. Oke. Mas, terima kasih, terbaik, amin. Ternyata pas hari ini tuh aku mikir-mikir ada apa gitu kan ya. Aku dari tadi tuh kayaknya ada sesuatu gitu, tanggal 8 Juni ini hari apa gitu kan ya. Ternyata pas aku ingat hari ini tuh jam 9 pagi, berapa puluh tahun yang lalu ya. Ternyata papaku hari ini tuh berpulang gitu. Jadi tahun 2003, sekarang tahun 2025 ya. 2025. Jadi itu udah berapa tahun yang lalu. Gitu. Aku masih ingat banget soalnya 2 hari. Woi, kekerehan jeng, badan aku panas jeng, hangat badan aku jeng. Capek aku. Oh, 22 tahun yang lalu ya, Mam. Jadi 22 tahun yang lalu itu pagi-pagi itu sekitar jam 7 pagi itu ditelepon, soalnya aku lagi pulang ke rumah. Jam 9-an sih ditelepon. Itu dikabarkan kalau ayahku sudah meninggal gitu. Saat itu aku lagi pulang ke rumah itu mau ganti baju, mau ngambil baju. Selamat malam. Gitu. Alhamdulillah kemarin tuh kita sempat ke makam ya Dek ya, walaupun tanggal 6 ya Dek ya. Iya. Gitu. Dagingnya masih ada, masih banyak nih teman-teman nih pasti daging-daging. Kemarin tuh banyak banget dagingnya, ampun. Sampai bingung mau makan daging yang mana. Terima kasih, mari silakan. Bukannya Papa jaksa 2003, jaksa apa? 2003 ayahku sudah pensiun, udah lama pensiun. Ayah di kejaksaan itu masih tahun 80-an. Iya, dia memang di kejaksaan, tetapi pensiunnya dia ngambilnya di di itu tentara, pensiun tentara. Bukan pensiun jaksa kakek aku katanya. Oh, bukan. Oh, gitu. Masih. Tapi kalau Bituti lagi nungguin kopernya. Itu Mbak enak banget Mbak, sumpah Mbak. Apalagi kadang-kadang lagi ya begitulah. Lagi potong bulan. Jadi pegang. Aduh. Ayo galak sambal calo. Oh galak nian aku sambal calo tuh. Tadi aku beli calo 5 kotak calo Bangka. Tapi calo Bangka dari Palembang. Terus jerawat menyebalkan. Kata nyokap bawain pempek. Wah, ngapain bawain pempek dari Palembang? Nanti dibawa aja ke Palembang, jalan-jalan ke Palembang aja tuh. Berat-beratin kayak gak ada pempek aja di Jakarta jeng.
aku di airport ini, terus sakit semua badan, terus akhirnya aku muter-muter karena aku tunggunya di lounge itu. Tapi bosan aku di lounge itu nunggunya lama. Ada. Terus udah aku muter-muter ketemu tempat refleksi. Jadi aduh, pucuk dicinta ulam tiba ya bahasanya itu ya. Pengen dipijit aku. Terus pijitlah aku. Balik ke Dusun Laman Jati yuk. Iya. Kalau di apa nih dulu ya oke boleh gitu ya. Lemak nian yo. Oh iya kan kalau kita kan kalau di Jakarta kan paling kita di apa itu di tempat apa tuh yang di mall-mall itu namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemak nih yang dipijit tuh yuk. Hai Nike. Nah, sebenarnya kalau udah bukan gak enak banget badan aku juga males dipijit ya. Ini udah gak enak banget. Apa ini ibu yang masuk roomnya Edis Kristus itu ya? Aduh ya ampun, kok itu lagi sih yang dipermasalahkan? Skip aja say. Ibu udah ke gereja ya? Ini lagi nih marah. Sholat sana sholat. Pusing saya. Aduh. Wong sakit galau, iya sakit galau badan. Tambah dengan dimasukin sama wong yang sakit galau, tambah dia nyerengit-nyerengit badanku laju. Jeng, kamu gimana? Banyak itu apa? Nak kemana yuk? Aku nak balik ke Jakarta. Semoga ibu ini muslim bukan ke gereja, tinggal di mana aku di Jakarta. Refleksi mam tante, selamat malam. Iyalah ngelawak katanya tuh, apa kabar ayuku? Alhamdulillah lu. Banyak kau masak daging jeng. Kasihan komennya bagus say, biar seru juga nggak hoax. Maksudnya Bunda Nada kasih komen yang bagus say, biar seru juga yang hoax. Kasih komen yang bagus say. Ke saya atau ke teman yang tadi komen itu ke gereja? Enggak lah, semuanya pada baik-baik kok. Enggak, mama kan gak bisa makan daging, apalagi daging kambing. Iya. Di kampung alhamdulillah tahun ini banyak sih yang kurban ya. Kalau nggak salah kurban sapi ada berapa gitu, kurban sapi kalau nggak salah ada 4 apa 5 gitu di kampung. Terus kurban kambingnya lumayan banyak kayaknya. Lama didengerin ayu anakku nih, tambah alap saja yuk. Mana ada ayu nih, Tetin ini cantik terbantu filter. Iya aslinya mau udah hancur-hancuran mukaku. Gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun pakai filter. Kita iniin saja.
Ngapa empai ke dusun lahat? Gimana? Ngapa empai balik dusun lahat Yunda? Cantik ibu ini, seneng banget, Masya Allah. Tapi memang dasarnya Masya Allah, Om Han, thank you. Pokoknya semangat ya, sehat-sehat antiku. Oke, jeng. Boleh, Masya Allah, tabarakallah. Boleh apa tuh? Aku komen pasti nggak pernah dibaca. Capricorn, kayaknya kamu baru komen deh Capricorn. Soalnya aku tuh selalu baca komen. Walaupun nggak keucap sama aku, tapi kayaknya aku selalu baca komen deh. Tapi kalau misalnya ke skip ya maklumin aja ya. Tapi nggak terlalu banyak yang komen nih di sini nih. Jadi kemungkinan besar sih pasti kebaca. Buktinya ini saya baca komen kamu. Ayo. Happy Sunday, hai, Happy Sunday, butterfly ketawa. Waalaikumsalam, Dut. Kenal Givando tante? Givando tuh Giva, kenal lah. Terus nyanyi, oh lagi nggak nyanyi sekarang, soalnya lagi pulang ke kampung. Ngantuk aku yo Ida, aku nih lagi dipijitin, lagi refleksi aku. Iyo, suara siapa yang batuk mbak adik saya tuh? Adik saya juga kecapean tadi dia. Soalnya aku kawan Giva tante. Oh Riga, dia. Mama kok wajahnya kelihatannya lesu. Aku pernah lihat mbaknya di PIM pas lewat langsing. Ayu kok mbaknya, katanya it's me. Iya mbak. Terima kasih mbak. Di PIM ya emang tempat main mbak. Soalnya PIM itu udah kayak rumah kedua ya. Gitu. Bu Tutis sudah sehat mami. Iya dia sehat sih alhamdulillah. Sempat ada attack juga di perutnya gitu, stomach ache-nya sempat kambuh lagi, tapi habis itu enggak udah baikan alhamdulillah. Tapi kalau adekku nih terus dia minum Fleming tea, alhamdulillah. Kok kelihatan lesu? Iyo, aku lagi dimasas, lagi direfleksi aku di Palembang, di airport. Dari tadi lagunya itu ya Saman, sama apa lagi lagunya? Ya Saman mulu nyanyinya. Jadi hafal. Jadi hafal aku lagu ya Saman. Belum balik ke Jakarta tante, ini mau pulang ke Jakarta ini. Kemarin itu kan 3 malam 4 hari. Apa itu? 3 malam 4 hari gitu. Ya teman-teman, aku mau sedikit bercerita nih ya, pengalaman buat kita semua ya. Masya Allah Mbak Kusuma. Jadi kemarin itu karena buru-buru, aku tuh kan biasanya aku selalu bawa setrikaan dari rumah, setrikaanku gitu. Karena pertama udah kenal dengan mekanisme kerja setrikaanku dan aman setrikaanku itu, kalau udah aku geser lagi ke 0 gitu dia akan otomatis listrik pun sudah tidak lagi nyambung ke pemanasnya itulah ya, pokoknya begitulah sistemnya itu. Nah kemarin itu karena aku kan nggak bawa asisten ya, si Fitri kan nggak ikut ya, terus aku kan sama kakak sama adekku semuanya sibuk masing-masing nih. Kakakku ada yang masih sakit perut lah, adekku juga begitulah ya kan. Jadi aku nyetrika kerudungku sendiri dong gitu kan. Aku taruh di 0 itu, setrikaannya itu aku taruh di 0. Aku nyetrikanya di atas tempat tidur. Kok
goblok banget. Dan you know what? Aku tempelin itu ke sandaran kepalanya, headboardnya tempat tidur nih, ke sini nih. Aku tempelin di situ. Udah nih, udah aku taruh di nol kan. Udah aku pergi, nggak aku cabut, teman-teman. Terus akhirnya pas aku pulang ternyata udah jebol. Itu kepala itunya itu kena setrikaannya itu jebol. Aduh, aku takut banget. Itu cuman kepalanya yang jebol. Gimana kalau misalnya dianya kebakar? Itu satu hotel bisa hangus sama aku. Parah banget ya. Jadi teman-teman, kena biaya charge mami. Iya, kena biaya charge lah. Aku harus ganti headboardnya. Ya, aku harus ganti headboardnya. Untung nggak kebakar kakak. Iya. Jadi teman-teman yang suka tetap rapi gitu, pastinya kita pengen setrika ya kan. Apalagi kalau kita keluar kota, ada acara dan lain sebagainya. Ternyata ya Allah, untung nggak kebakar. Iya beneran. Waalaikumsalam. Ternyata walau bagaimanapun tetap harus dicabut ya. Karena kita nggak tahu aliran arus listriknya itu masih nyala ataupun enggak gitu, walaupun sudah ditaruhkan di nol. Jadi ya masih beruntung itu mungkin alirannya kecil, tapi lama-lama panas juga karena dia aku tinggalin selama dari jam 6 sampai jam 10. Dari jam 5.30, aduh mbak sakit mbak. Dari jam 5.30 sore sampai jam 10 malam aku pulang tadi malam. Dan itu sudah nempel, setrikaannya itu sudah jebol. Tapi emang setrikaannya itu juga udah bermasalah gitu. Karena udah tidak apa ya udah bermasalah lah setrikaannya itu di lahat. Iyo. Oh enggak, aku udah pulang, udah di Palembang ini. Udah di Palembang, ini udah mau jalan ke Jakarta. Jadi siapapun yang punya temen gitu ya, yang punya teman atau keluarga nginep bareng, walaupun kita sendiri-sendiri gitu ngurusin barang sendiri-sendiri, tetap yang namanya listrik kita harus sama-sama mengingatkan ya. Hotel mana yuk? Di Hotel Santika. Aku hancurin headboardnya. Gila banget, aku tuh nggak pernah loh kayak gitu. Tapi emang biasanya kan yang ngerjainnya ada si Fitri, ada saudara gitu yang ngerjain gitu kan. Nah jadi mungkin karena aku tuh, nah di Manonyo, maksudnya di Manonyo tuh apa? Tapi orang-orang apa deh? Iya sayang ya. Tapi orang hotelnya baik sekali gitu, dan aku pun kalau dengan kejadian seperti itu kita harus cepat-cepat menginformasikan ke hotel manajemennya. Jangan lari ya. Kebanyakan nih kalau udah ngerusak barang nih bawaannya pengen lari, pengen kabur aja malam itu juga. Nggak boleh gitu. Ya, jadi harus tanggung jawab, oke? Aku juga ya udah deh pasrah aja deh, mau didenda berapa juga, tetapi dendanya juga sangat reasonable gitu dan bisa kita sama-sama terima gitu. Bahkan mereka minta maaf gitu, ibu maaf ya kami harus nge-charge kerugian gitu loh. Jangan minta maaf, saya yang harus minta maaf, aku bilang gitu. Sesekali nginep di hotel Windham hotel apa? Windham, Hotel Windham itu di mana? Segera terima dia. Begitu ya teman-teman semua. Kak nggak syuting film. Syuting film apa? Judulnya nggak pernah tayang gitu. Windham di OPI. OPI itu apa? OPI sini. OPI Palembang. Oh aku nggak di Palembang, aku di Lahar. OPI Palembang. Oh aku nggak di Palembang, aku di Lahar. Aku biasanya kalau di Palembang itu nginepnya itu di 101
karena memang adik juga di situ gitu kan. Oke. Gitu teman-teman. Akhirnya ya udahlah. Dan akhirnya itu jadi pembelajaran juga bagi aku juga buat semuanya lah. Jadi kalau kita di hotel kita yang suka setrika nih, yang suka rapi-rapi nih, tapi lupa nyabut listrik, wah ternyata bahaya banget itu. Apalagi charge berapa mami? Kena apa? Penaltinya? Kena itunya, gantinya. Ya sudahlah, pokoknya headboard ini aja, headboard tempat tidur aja, gitu. Tapi sih nggak apa-apa ya, karena kesalahan kita ya, memang benar-benar kesalahan kita gitu ya, memang udahlah, tanggung jawab lah, ya kan. Daripada apa tuh masih dilindungi oleh Tuhan itu. Coba kalau misalnya ada apa-apa yang lebih parah lagi, wah repot. Ya.